Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di bab ini kita akan membahas tentang materi genetik, ya. Di bab ini kita akan membahasnya itu ada kromosom, gen, alel, DNA, dan RNA, ya. Jadi satu persatu kita bahas terlebih dahulu kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom merupakan benang-benang halus atau tipis yang ada di dalam inti sel, ya. Yang mana kita kenal juga dengan benang pembawa sifat gen, ya. Nah, di sini nanti bentuk-bentuknya saya akan jelaskan, ya, bentuk kromosom, strukturnya bagaimana, ya. Tapi sebelumnya itu kita bahas dulu komponennya, ya. Komponen kromosom itu terdiri dari DNA, DNA itu deoksiribosa nukleat acid, ya, dan protein histon, ya. Adapun kromosom homolog, homo berarti sama, ya. Ciri-cirinya bentuknya tentu sama, homolog. Selain bentuknya sama, dia memiliki pasangan gen yang ada di dalamnya identik sama persis. Selain itu, dia juga pasangan gen yang ada di dalamnya terletak pada lokus. Lokus itu apa? Nanti saya jelaskan juga, ya. Atau lokasi gen yang bersesuaian. Nah, ini kromosom homolog. Nah, adapun bentuk kromosom di sini ada pembagiannya berdasarkan letak, berdasarkan jumlah sentromer, dan berdasarkan bentuknya. Oke, saya akan jelaskan dulu berdasarkan letak sentromernya. Sentromer itu apa? Sentromer, bentar, saya jelaskan selanjutnya, ya. Nah, jadi di sini berdasarkan letak sentromer, yang pertama metasentrik. Apa itu metasentrik? Jadi sentromer membagi lengan kromosom sama panjang, ya. Jadi menampakkan seperti huruf V. V itu kan sama panjang, ya. Jadi lengan satu dengan lengan dua itu bentuknya sama. Di tengah-tengahnya ada sentromer seperti huruf V. Jadi kalian ingat-ingat, metasentrik itu menampakkan seperti huruf V, ya. Adapun submetasentrik itu menampakkan seperti huruf L. Maksudnya letak kromosom membagi dua lengan tersebut, satu panjang, satu pendek, ya. Jadi letaknya itu kayak huruf L, lengan satu panjang, lengan satunya pendek. Di tengah-tengahnya tetap ada sentromernya, ya. Sementara kalau prosentik ini letak sentromernya agak ke pinggir lagi atau ke ujung, atau namanya gini, satunya panjang sekali, satunya pendek, menampakkan seperti huruf J, ya. Nah, yang terakhir ada telosentrik. Ini hanya memiliki satu lengan kromosom, kan yang lain pada dua, ya. Kalau telosentrik ini hanya satu lengan, menampakkan seperti huruf I. Jadi ini secara gampangnya, ya, metasentrik V yang mana sentromer membagi sama persis lengannya. Yang kedua submetasentrik membagi lengan satu panjang, satu pendek. Akrosentrik membagi satunya panjang sekali, satunya pendek, ya, atau letak sentromernya di pinggir I, ya. Dan terakhir telosentrik, dia hanya memiliki satu lengan sehingga menampakkan seperti huruf I. Berdasarkan jumlah sentromernya, ya. Jumlah sentromer tadi letaknya di tengah-tengah ini, ya, antara membagi dua lengan. Asentrik berarti dia tidak memiliki sentromer, ya. A itu tidak, ya. Berarti kalau di biologi, ya, ada awalan A itu artinya tidak. Contoh yang lain asentrik ada abiotik, tidak hidup. Avertebrata tidak memiliki tulang belakang, ya. Intinya tidak memiliki sentromer. Monosentris ini mono berarti hanya memiliki satu sentromer. Di berarti memiliki dua sentromer, ya. Poli berarti banyak, ya, memiliki banyak sentromer, ya, lebih dari dua, namanya seperti itu, ya. Nah, adapun terakhir berdasarkan bentuknya ada 6, ya. Di sini ada bentuk bulat, ada bentuk cerutu, ada bentuk koma, ya. Kalian bayangkan aja bentuk bulat seperti apa, bentuk cerutu, bentuk koma, bentuk batang, bentuk huruf L,
berbentuk huruf V. Oke. Nah, ini pembahasan yang ini kurang lebih ya, nanti saya akan jelaskan bagian-bagian kromosomnya. Tadi kan ada lokus, terus apa letak gennya di mana. Nah, oke, nanti saya lanjutkan. Kita akan melanjutkan bentuk dari kromosom tersebut ya. Jadi kromosom saya gambarkan lebih mudahnya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini seperti menampakkan huruf V tadi berdasarkan letak sentromer ya. Sentromer itu apa? Ini sentromer atau kinetokor. Adapun fungsinya langsung saja ya saya jelaskan fungsi sentromernya terlebih dahulu ya. Fungsinya untuk pergerakan kromosom. Yang kedua, tempat melekatnya kromatid. Apa itu kromatid? Kromatid itu setengah dari kromosom. Ini akan muncul di tahap pembelahan sel ya. Nanti kalian akan kenal dengan kromatin ya. Kromatid itu benang-benang halus penyusun kromosom. Jadi sebelum jadi kromosom namanya kromatin. Nanti memadat pada pembelahan sel akan bentuk kromosom. Nanti di tahap selanjutnya ada tahap apa ya, nanti di pembelahan sel ada akan muncul kromatid atau setengah dari kromosom ya di bab selanjutnya. Nah, sebagai tempat pelekatan benang spindel, benang-benang spindel ini pun muncul di bab pembelahan sel ya pada saat pembelahan sel. Nah, ini kurang lebih bentuk kromosom di dalam tubuh ya. Jadi sering ditanyakan gini, bagian kromosom yang membawa pewarisan sifat atau gen terletak di mana? Kalian jangan pilih di sentromer, karena sentromer ini biasanya warnanya lebih terang, ya, dia lebih terang. Kenapa kok lebih terang? Karena dia tidak mengandung materi genetik. Di mana letak materi genetiknya? Letaknya di bagian lengan kromosom. Ingat-ingat, ya ini sering sekali ditanyakan ya. Kenapa kok letak materi genetiknya itu di lengan kromosom? Karena di sini akan terdapat gennya. Dan gen itu kita tahu dia fungsinya sebagai pewarisan sifat. Itu pun sama, fungsi dari kromosom ialah membawa materi genetik, pembawa sifat ya. Dan kalian ingat, gen itu letaknya sangat tersembunyi dan tersusun rapi. Jadi jangan kalian bayangkan tersebar di sini ini gen, berarti gennya di sini nih, intinya menyebar, salah ya. Tapi tersusun rapi dan sangat tersembunyi. Nah, dari tadi kan gennya belum kelihatan di mana bagiannya. Jadi ini kan tadi kromosomnya. Bagian utamanya itu ada lengan, ada sentromer, ada juga telomer ya. Nah, telomer sendiri merupakan bagian ujung pada kromosom, memiliki fungsi yang pertama mencegah agar DNA tidak terurai kemana-mana, kayak jadi pintunya tertutup ya, mengunci. Menjaga agar kromosom yang satu dengan yang lainnya tidak berikatan, tidak melekat. Jadi kalau ada kromosom bersebelahan, itu dia yang menjaga. Itu fungsi dari telomer ya. Nah, kita akan bahas di lengan kromosom yang tadi ada materi genetiknya ya. Jadi kalau diperjelas, ini warnanya agak gelap ya, warnanya lebih gelap. Lebih gelap dibandingkan dengan kinetokor atau sentromer, karena alasannya tadi ada materi genetiknya ya. Nah, kalau diperjelas perdalam lagi, lengan kromosom itu nanti ada berupa kayak kumparan ya. Kumparan ini kita kenal dengan ini kromonema ya. Jadi yang bentuknya ini namanya kromonema ya. Ada bagian kromonema yang mengalami penebalan, atau ini ceritanya seperti gaya gambar manik-manik ini yang bulat-bulat ya. Ini yang mengalami penebalan pada kromonema, saya perjelas lagi di sini, namanya itu kromomer. Nah, di dalam kromomer nanti terdapat lokus, lokasi tempat gen berada ya. Barulah terdapat gen. Nah, kalian bisa simpulkan gen letaknya sangat tersembunyi dan juga tersusun rapi ya. Satu lokus ditempati oleh satu gen ya. Jadi enggak satu lokus itu
tempat itu banyak gen salah ya. Jadi ingat-ingat, letak gen itu sangat tersembunyi dan tersusun rapi. Jadi kalau saya analogikan gini biar kalian gampang ya, kan kontrakan berderetan banyak ya. Nah, kontrakan berderetannya itu ceritanya kromonema ya. Nanti di dalam kromonemanya itu kan kontrakan berderetan kan banyak pintu-pintunya ya. Nah, pintu-pintunya itu namanya kromomer. Nah, satu pintu kontrakan itu ada ditinggali satu orang. Nah, yang tadi satu pintunya itu lokus, lokasinya ya, orangnya, kita yang menempati kontrakan tersebut ceritanya gennya ya. Jadi nggak boleh satu kontrakan ada 3, 2 orang, enggak ya. Jadi khusus untuk satu orang ya. Jadi tadi saya analogikan dengan kontrakan yang berderetan itu sebagai kromonemanya, terus pintu-pintunya itu kromomernya ya, terus ruangannya itu lokusnya, dan orangnya yang menempati itu si gennya. Jadi ingat-ingat, gen letaknya sangat tersembunyi dan tersusun rapi. Di mana letaknya? Memang di kromosom, tapi ternyata di kromosom pun ada bagian kromonema, ada bagian kromomer, ada di bagian lokus dan gen. Jadi kalau ada pertanyaan, gen terletak di mana? Jika ada pilihan kromosom, kromonema, ini kalian pilihlah lokus ya, karena yang paling tepat ini jawabannya ya. Oke, ini bagian bentuk kromosom. Nah, adapun berdasarkan fungsinya, ini sering sekali ditanyakan juga ya. Nah, di sini berdasarkan fungsi kromosom. Secara umum fungsi kromosom tadi kan membawa materi genetik ya. Ada fungsi yang pertama otosom, ada gonosom. Otosom merupakan kromosom tubuh. Biasanya dalam penulisannya pakai huruf A sesuai ya, otosom. Sementara gonosom itu merupakan kromosom kelamin ya. Ada 2. Ada huruf X dan huruf Y ya. Kalau pada wanita XX, kalau pada pria XY. Ini pada saat waktu kelas 11 kalian belajar reproduksi ya, di oogenesis, pembelahan sel kelamin pada wanita, sementara spermatogenesis pada pria ya. Nah, di sini untuk penulisannya ini sering sekali keluar juga karyotipe kromosom pada manusia. Jadi total kromosom pada manusia itu jumlahnya ada 46 ya. Jadi kalau kalian nanti menuliskan contohnya lalat buah, jumlahnya sekian, ini gampang nulisnya. Jadi kayak gini. Pertama ya, kita tentukan dulu dia sifatnya haploid atau diploid ya. Kadang di soal minta penulisan secara haploid atau penulisan secara diploid ya. Haploid terlebih dahulu atau N di sini ya. Kalau diploid 2N. Nah, di sini 22A. 22A kan jumlah totalnya 46 ya. Jadi 22 tambah 22 kan 44. Itu terdiri dari A, itu maksudnya kromosom tubuh, otosom, dan X dan Y ini gonosom. Berarti kan 44 tambah 2 kan totalnya 46 gitu. Jadi untuk penulisannya haploid. Berarti kalau kita kelihatan nih ada X ada Y, berarti ini untuk pria ya. Pria ini bentuknya kayak gini ya. Sementara lambangnya ya. Jadi kalau pada wanita sama, harusnya ada tambahan lagi 22A plus X, cukup ya. Tapi ini kita tahu ini pada wanita ya. Jadi ini kalau penulisan secara haploid. Berarti kalau semua jumlah kromosomnya misalkan kita mau nulis 64 berarti untuk semua hewan ya. Ada hewan kromosomnya jumlahnya 64. Penulisannya bagaimana? Berarti penulisannya itu untuk jantan ya, untuk jantan berarti penulisannya 64 berarti kapannya di sini kita tentukan dulu X dan Y-nya dulu ya, X dan Y. Berarti di sini dibagi 2, 44 ya, 64, 62 dibagi 2 jadi 31 ya. 31 A ya, 31 tambah 31 kan 62 ya, ditambah 2 jadi totalnya 64. Ini kalau untuk pria, untuk jantan ya, misalkan pada hewan ya. Kalau untuk betinanya berapa? Berarti sama. Berapa? Berarti 31A plus X. Ini untuk betinanya ya. Jadi saya contohkan itu pada manusia.
Nah, selanjutnya kalau penulisan diploid 2M. Diploid jadi pembacanya itu ada 23 pasang ya. Karena diploid itu 2 berpasangan ya. Maksudnya 23 dikali 2 kan sama aja dengan 46. Maksudnya gini, terdiri dari 22 otosom, ini karena berpasangan jadi double AA ya. Ini melambangkan kromosom tubuh alias otosom. Sementara XY ataupun XX ini melambangkan gonosomnya atau kromosom kelamin. Kita sudah tahu kalau ini berarti jelas untuk laki-laki, pria. Tapi kalau ini jelas untuk wanita. Jadi kalian ingat-ingat XY pria, XX wanita. Ya. Sementara kalau semua ini tadi hewan contohnya 64 haploid, kalau diploidnya bagaimana? Kalau diploidnya berarti kita tentukan dulu kromosomnya ya, sama XY untuk jantan, XX untuk betina ya. Berarti sama aja 31 AA. Ini pun sama 31 AA. Jadi kalau ada pilihan untuk penulisan diploid harus kayak gini ya, ininya harus double otosomnya. Kalau semua ada pilihan 31A plus XX salah ya, karena dia mintanya diploid ya. Ini contoh pada manusia, intinya kita terpacunya itu jumlahnya dulu, tentukan jumlahnya. Setelah itu nanti kita tentukan otosom dan kromosomnya. Ingat, kalau kromosom itu hanya X dan Y. Kalau pada wanita XX. Kalau pada pria SY ya. Nah, ini juga sering ditanyakan juga nih ya. Ini yang haploid sama nih. Kemudian di total aja ya, 22 tambah 22 kan 44A otosom dan 122 gonosom ya. Jadi pembacanya gini. Penulisan haploid terdiri dari 44 otosom atau sel tubuh dan 2 gonosom itu pada manusia, yang total jumlah kromosomnya 46. Jika kelebihan atau kekurangan berarti nanti akan mengalami mutasi atau nanti ada ya di bab mutasi bisa mengalami kelainan-kelainan ya, kayak yang wanita ke laki-lakian, ada kebalikan laki-laki ke wanitaan, ada nanti ada mutasi ya di bab mutasi ya. Nah, kalau selama pada pria ya sama aja 44A otosom atau sel tubuh dan terdiri dari 2 kromosom apa X dan Y. Kalau semua kita mintanya diploid, jadi pembacanya gini, terdiri dari 22 otosom atau 22 sepasang otosom dan 1 pasang gonosom. Ingat, 22 tambah 1 kan 23. 23 dikali 2 kan 46. Jadi pembacanya ingat-ingat, terdiri dari 22 pasang otosom dan 1 pasang gonosom. Jika pria XY, jika wanita XX. Oke, kurang lebih seperti ini untuk karyotipe karyotipe pada kromosom ya. Jadi untuk selanjutnya yang penting kalian tahu jumlah kromosomnya. Nanti kalau suruh menyebutkan penulisan secara haploid ataupun diploid, ini kuncinya ya, ini 23 pasang untuk diploid. Kalau haploid nih kurang lebih seperti ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.